Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini saya akan mempresentasikan transformator dan sistem distribusi daya listrik. Sebelum masuk ke presentasi saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Dio Gutera, kuliah di Muhammadiyah Palembang. Oke, yang belum tahu untuk transformator dan sistem distribusi daya listrik, boleh simak video ini dengan seksama. Saya akan menjelaskan dengan pelan-pelan. Jadi, kalian boleh bertanya jika tidak mengerti apa yang saya presentasikan. Boleh tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke materi di transformator dan sistem distribusi daya listrik. Presentasi ini akan mengupas tuntas sistem tenaga listrik. Kita akan membahas komponen utama, peran penting energi listrik, konsumsi antar negara, dan detail sistem distribusi. Oke, kita lanjut slide kedua. Di sini boleh kalian lihat ada 4 gambar. Di sini adalah gambar komponen sistem tenaga listrik. Berikut ada pengertiannya juga di bawah sini. Ya, saya akan jelaskan di gambar pertama. Gambar pertama ini kalian boleh lihat di sini adalah pembangkit listrik yang merupakan sekumpulan peralatan dan mesin yang digunakan untuk membangkitkan energi listrik melalui proses transformasi energi dari berbagai sumber energi. Sebagian besar jenis pembangkit listrik menghasilkan tegangan listrik arus bolak-balik 3 fasa. Oke, di gambar kedua ini kalian boleh lihat ada gardu induk. Gardu induk merupakan elemen penting dalam jaringan distribusi listrik yang memainkan peran penting dalam proses penyaluran energi listrik dari pembangkit listrik ke berbagai titik distribusi hingga ke konsumsi akhir atau beban. Oke, di gambar ketiga ini ada gambar transformator. Transformator bisa kalian lihat yang disebut dengan istilah trafo adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lain. Oke, di saluran transmisi ini ya kalian boleh lihat ini adalah familiar, gambar sangat-sangat familiar. Ini adalah gambar saluran transmisi. Salur transmisi merupakan media yang digunakan untuk mentransmisikan tenaga listrik di generator station atau pembangkit listrik sebagai distribution station hingga sampai pada konsumen pengguna listrik. Oke, kita lanjut slide ketiga. Komponen pokok sistem tenaga listrik. Ya, tadi ada 4 gambar, di mana ada pengertian dan gambarnya. Di sini kita masuk ke fungsinya. Fungsi pembangkit listrik menghasilkan energi listrik, mengubah energi primer menjadi daya. Dan fungsi transformator mengubah tingkat tegangan listrik, penting untuk transmisi dan distribusi. Ingat ya, ini sangat penting untuk transmisi dan distribusi. Di sini adalah saluran transmisi, di mana yang katanya ini penting untuk transmisi. Di sini ada saluran transmisi, berfungsi mengalirkan listrik tegangan tinggi menjangkau jarak jauh efisien. Di sini ada gardu induk, menghubungkan jaringan listrik, mengatur tegangan serta arus daya. Oke, lanjut. Di sini ada pentingnya energi listrik bagi umat manusia, ya, yaitu bagi kita. Pentingnya energi listrik bagi kita semua. Di sini ada gambar lampu, kalian bisa lihat. Di sini penerangan, menerangi rumah, jalan, dan tempat kerja, menciptakan lingkungan aman. Menerangi rumah, ya, seperti kalian lihat sendiri dan kalian bisa alami sendiri. Penerangan rumah yaitu lampu kalian. Jika di rumah kalian tidak ada lampu atau tidak ada listrik, maka tidak bisa terang dan akan gelap, apalagi ketika malam. Oke, di jalan kalian boleh lihat, kalian bisa lihat ke jalan, banyak sekali ada lampu-lampu jalan di sini. Dan tempat kerja, ya, tempat kerja sama seperti di rumah, bisa menerangi tempat kerja, yaitu menggunakan energi listrik. Di sini juga bisa menciptakan lingkungan aman. Ya, maksudnya aman apa? Ketika malam tidak ada salah paham, karena bisa terang dan bisa melihat dengan seksama, tidak gelap. Oke, kita masuk ke industri. Industri yaitu mengerakkan mesin. Contoh mengerakkan mesin. Jika Anda bekerja sebagai las,
Las bisa menggunakan mesin grindo. Yang mana kita tahu mesin grindo adalah mesin yang menggunakan energi listrik. Jika tidak ada energi listrik, tidak bisa menggerakkan mesin tersebut. Oke, bisa meningkatkan produksi. Jika produk kalian ingin diciptakan atau menjalankan produksi, mesin-mesin yang produksi tersebut bisa digunakan dengan energi listrik lebih cepat jika dibandingkan kalian menggunakan tenaga manusia atau menggunakan tenaga kalian sendiri dan menciptakan lapangan kerja. Ya, contohnya di PLN. PLN adalah lapangan kerja yang bisa kita gunakan jika kalian ingin meminati pekerjaan tersebut. Ya, ini ada gambar rumah di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menjalankan peran rumah tangga, komunikasi dan transportasi. Contohnya kita bisa menggosok baju, komunikasi bisa mencas handphone, dan transportasi. Contohnya baterai aki, sepeda listrik, ya itu menggunakan energi listrik semua ya. Dan kemajuan global. Kita bisa lihat di mana di global atau di dunia menggunakan listrik bisa mendukung inovasi, pendidikan, dan kesehatan di seluruh dunia. Oke, kita lanjut. Nah, di sini adalah konsumsi energi listrik indikator kemajuan negara. Ya, ini adalah data-data indikator kemajuan berbagai negara. Ya, tidak semua negara, tapi di sini saya ingin menjelaskan negara-negara tertentu saja yang termasuk kemajuan dalam indikator negara. Di sini ada Islandia, kalian bisa lihat, hampir mencapai 60.000. Dan di sini ada Norwegia di atas 20.000, Kanada hampir mencapai 20.000. Di sini ada Amerika Serikat, AS, yaitu Amerika Serikat, ada Jerman, Tiongkok, Indonesia, dan terakhir India. Oke, lanjut. Sistem distribusi daya listrik. Definisi dan tujuan. Menyalurkan daya dari gardu induk ke konsumen akhir dengan efisien dan andal. Dan ini komponen utama ada 3. Gardu induk, saluran primer dan sekunder, transformator distribusi. Oke. Sini ada jenis sistem. Radial paling sederhana atau sumber. Loop lebih andal, jalur ganda. Network atau jaringan paling kompleks dan banyak sumber. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis transformator distribusi. Di sini ada tiang. Di sini kapasitas tiangnya 25 kVA sampai 500 kVA, umum di area perumahan dan pedesaan. Ya, tiang bisa kalian lihat ada tiang-tiang listrik di jalan tuh. Nah, untuk kVA-nya ada di sini, kapasitas kVA-nya. Kalian boleh lihat. Di sini ada pad mode kapasitas 75 kVA sampai 2500 kVA. Digunakan di area komersial atau modern perumahan. Nah, ini untuk area-area untuk contohnya perumahan komplek-komplek. Nah, biasanya ada pad mounted. Oke. Di sini ada bawah tanah, underground. Digunakan di perkotaan padat, tersembunyi dan estetis. Biasanya untuk tambang untuk kalian jika bekerja tambang, nah kalian bisa pasti sangat melihat transformator distribusi di bawah tanah. Oke, lanjut. Aplikasi transformator dalam sistem distribusi. Di sini ada penyaluran daya, mengalirkan daya dari gardu induk ke area konsumen. Di sini ada penurunan tegangan, mengubahkan tegangan tinggi menjadi tegangan rendah untuk penggunaan rumah tangga dan industri. Oke, penurunan tegangan. Jika tegangan tinggi bisa menjadi rendah jika dalam rumah kalian. Dan maupun itu di industri ya. Isolasi jaringan. Memisahkan jaringan distribusi dengan peralatan konsumen, meningkatkan keamanan. Nih, isolasi jaringan bisa lebih aman untuk menggunakan listrik. Oke. Untuk konsumen-konsumen ya. Tantangan
dan tren dalam sistem distribusi. Peningkatan permintaan, kebutuhan efisiensi dan kapasitas jaringan yang lebih besar. Ini peningkatan permintaan. Banyak konsumen minta peningkatan untuk kebutuhan efisiensi dan kapasitas jaringan yang lebih besar. Banyak sekali yang minta. Integrasi energi terbarukan, mengelola fluktuasi dari sumber seperti surya dan angin. Nah, cukup kalian mengerti? Oke. Smart grid, menggunakan teknologi digital untuk pemantauan dan optimasi distribusi daya. Oke, kalian tahu kan pasti teknologi digital? Oke, lanjut. Transformator adalah tulang punggung sistem distribusi daya listrik. Sistem yang lebih efisien dan andal sangat krusial untuk memenuhi kebutuhan energi global yang terus meningkat. Lanjut. Ya, kita masuk tahap akhir. Di sini ada kesimpulan dari presentasi yang saya jelaskan tadi. Kesimpulan presentasi ini mengulas peran vital transformator dalam sistem distribusi daya listrik. Ya, yang mana tadi presentasi saya yaitu merupakan peran vital transformator dalam sistem distribusi daya listrik. Di sini ada peran sentral transformator, ada tantangan inovasi, solusi beragam, fondasi energi. Ya, ini untuk pengertiannya. Peran sentral transformator mengubah dan menyalurkan listrik ke setiap pengguna. Dan tantangan inovasi yaitu integral energi terbarukan menuntut grid cerdas. Oke. Ada solusi beragam, yaitu solusi beragamnya adalah tipe transformator sesuaikan untuk efisiensi distribusi. Ada fondasi energi, yaitu distribusi efisien krusial untuk masa depan global, digunakan untuk jika keadaan-keadaan sedang krusial. Oke. Oke, thank you. Itu presentasi dari saya. Maaf jika saya agak susah menjelaskan. Jika kalian tidak mengerti yang saya jelaskan, bisa kalian tinggalkan di kolom komentar untuk bertanya sesuatu. Oke, saya akan menjawab pertanyaan kalian satu-satu, tapi tidak langsung saya jawab. Beri saya waktu untuk membuka pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Agar bisa tahu tentang transformator dan sistem distribusi daya listrik. Oke. Di sini saya sudah menjelaskan tentang gambar, pengertian komponen sistem tenaga listrik, fungsi. Di sini ada untuk umat manusia yang kalian pakai ada data-data, ada sistem distribusi daya listrik, ada jenis-jenis transformator distribusi, ada aplikasi transformator dalam sistem distribusi, ada tantangan dan tren dalam sistem distribusi, dan itu saja yang saya jelaskan. Jika ada yang kurang, boleh kalian tulis di kolom komentar untuk menambahkan apa yang kurang dari presentasi saya ini. Oke, terima kasih. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.